Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Saya ulang lagi, shalom. Kurang semangat, shalom. Luar biasa. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita sudah berada di minggu ketiga di bulan Januari 2022. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan selalu mengikuti kehidupan kita semua, selalu melingkupi kita semua. Dan pagi hari ini, mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, siapkan hatimu, siapkan hidupmu untuk sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan. Saya juga menyapa untuk jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini melalui live streaming. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita, kita tundukkan kepala, tutup matamu, angkat hatimu di hadapan Tuhan, masing-masing dengan Tuhan pagi hari ini. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami. Kami menyadari dengan betul Tuhan bahwa kami memerlukan Engkau dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa campur tangan Tuhan bagi kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami datang merendahkan hidup kami, datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami mau dilawati Tuhan, kami rindu hadirat Tuhan, kami rindu urapan Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Dan pagi hari ini juga Tuhan, kami menanggalkan segala beban, pergumulan, masalah hidup kami. Kami mau datang di hadapan-Mu. Kami mau menyembah Tuhan yang besar. Kami mau menyembah Tuhan yang hidup. Sebab itu Tuhan, pagi hari ini beracara dalam ibadah kami. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah urapan, kuasa, dan lawatan Tuhan yang menyertai ibadah kami saat ini sampai selesai. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini dengan iman bersama-sama. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku kemenangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Dengan iman kita naikkan pujian ini. Haleluya. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Amin Tuhan. Kami tidak bimbang. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku.
Untuk kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku Tuhan, kita renungkan pujian ini masing-masing dengan Tuhan pagi hari ini. Mari tutup matamu, hanya Engkau dengan Tuhan pagi hari ini. Apa masalahmu, apa bebanmu, apa pergumulanmu saat ini? Pujian ini berkata, Tuhan memegang tangan kananmu, Tuhan memegangmu, Tuhan memelihara hidupmu. Serahkan pergumulanmu, serahkan bebanmu di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan ada, Tuhan dengar, dan Tuhan tahu. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, berserah penuh di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Kami berserah di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengandalkan Engkau, dan kami yakin pertolongan Tuhan nyata bagi kami. Amin. Kemenangan. Amin. Yesus memegangku. Haleluya. Dengan tangan kananku. Yesus memberiku Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi katakan, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Mari kita sembah Tuhan, masing-masing menyembah Tuhan. Di tempat duduk masing-masing naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus namamu
besar, Yesus Kau yang termulia. Haleluya, haleluya, Yesus, Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Namamu besar, Kau yang kami agungkan, Kau yang kami tinggikan Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat pertolongan-Mu. Kami bersyukur padamu, kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus, Yesus, Yesus. Hanya namamu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Kau yang kami agungkan, Kau yang kami tinggikan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sujud di haleluya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia amin Tuhan. Yes, yes. Sesuatu terjadi, amin, saat datang di altarnya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sujud di oh Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ku terima anugerahnya,
mujizat terjadi, mujizat dan kesembuhan terjadi, terjadi saat datang biarkan. Mari berikan kemuliaan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dari atas ini saya merasakan bahwa kita yang ada di saat ini, di tempat ini, masing-masing punya beban dan pergumulannya. Itu terasa sekali bagi kami para pelayan penyembah Tuhan. Sebab itu saya mengajak kita semua jemaat Tuhan yang ada saat ini, mari kita bebas saja bagi Tuhan, kita full bagi Tuhan, kita berserah saja bagi Tuhan, percaya saja bahwa sesuatunya indah pada waktunya. Ayo kita mau memuji Tuhan. Saya mau lihat muka-muka, wajah-wajah yang senyum dulu dong, samping kiri kanannya. Yang pakai masker buka dulu terus senyum gitu. Ayo mari berikan senyum, hitung masing-masing 5 orang. Berikan senyumannya. Ayo senyum dulu dong. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sambil kita mempersiapkan taburan kita yang pertama, mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kalau kami masih diberi kesempatan untuk memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami mau memberi dari hati kami Tuhan. Kami mau memberi karena Tuhan sudah memberkati kami terlebih dahulu. Dan kami mau memberikan persembahan kami Tuhan untuk memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini. Terpujilah namamu Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Yang semangat ya. Hey. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu, hey, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hey, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sebelum kita bangkit berdiri, ayo kita memuji Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan yuk. Tak biarkan pencobaan, hey, melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu, amin, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Serang dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, ayo dong angkat tangannya bagi Tuhan. Haleluya, yeay, hey, kemuliaan.
hati Raja keagung. Yeay! Bikin namamu dipuji, hormat kemuliaan serah dengan segenap hati Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari siapkan hati kita, hidup kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Satu hal yang harus kita ketahui bahwa Tuhan tahu. Tuhan tahu segala keadaan kita. Tuhan tahu segala kebutuhan kita. Tuhan tahu segala keperluan kita. Kadang kita merasa Tuhan kok tidak ada jawaban ya. Tuhan kok begini. Tetapi Tuhan tahu segala sesuatunya. Sebab itu mari kita bersama-sama kita menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Dan kita mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara. Yes, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, amin. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Yes, haleluya. Kita naikkan pujian ini dari awal. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung, Tuhan beri makan, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangan, amin. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan, amin. Saat berdoa Tuhan dengar,
saat bersyukur. Sejemput kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Amen. Tuhan Yes, dengar, Lord. saat percaya Tuhan bekerja. Oh, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan, saat kau perlu Tuhan tahu, Saat kau perlu Tuhan, Amen. saat kau minta Yes. Tuhan, percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat saya serahkan kepada hambanya. Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Tuhan tahu yang kita perlu. Tuhan dengar apa yang kita serukan. Tuhan tahu apa yang kita perlu. Tuhan dengar, Tuhan berkati. Oh, haleluya. Karena Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Dia mengerti apa persoalan kita. Dia merasakan apa yang kita alami. Dia menangis bersama kita. Dia tertawa bersama kita. Dia merindukan kita setiap saat. Sehingga kita nanti berjumpa dia wajah dengan wajah di sorga yang mulia. Haleluya. Mari rasakan kebaikan Tuhan. Rasakan jamahan kasih-Nya hari ini kepada kita semua. Saya percaya hari ini Roh Kudus bekerja di antara kita. Saya percaya Roh Kudus sedang menjamah setiap hati kita. Supaya kita jangan lupa, tetap sadar bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu ada, Dia hidup. Sembah Dia, muliakan Dia. Jangan takut dengan berbagai macam tantangan persoalan hidup ini. Karena Tuhan itu baik. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 10:13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu biasa. Sebab pada waktu kamu mengalami, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan itu baik. Dia tidak membiarkan kita terpuruk. Dia tidak membiarkan kita sendirian. Dia mengangkat kita, Dia memulihkan kita. Ya Bapakku yang baik, kami percaya bahwa hari-hari ini dunia sedang gelisah. Hari-hari ini dunia sedang merana. Hari-hari ini dunia sedang menuju kepada kebinasaan. Dan begitu banyak hati yang luka. Begitu banyak hati yang kecewa dan hancur. Begitu banyak orang mengalami kepahitan. Begitu banyak orang yang saat ini sedang mengalami kesulitan, kesusahan Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya, Engkau tidak pernah berubah.
Kasih-Mu dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tetap ada bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari beracaralah bagi kami, berbicaralah kepada kami, agar hidup kami terus dikuatkan, iman kami terus berakar, bertumbuh, dan berbuah serta dewasa dalam Kristus. Hai engkau setan kuasa gelap yang mencoba mengganggu, mengintervensi pemberitaan firman Tuhan, hanya keluar dalam nama Yesus. Biarlah hadirat Tuhan yang menyertai kami, memberkati kami semuanya. Kuasa Roh Kudus yang bekerja, manis dan lemah lembut berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap diberkati bersama saya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk semuanya. Shalom. Saya percaya bahwa hari ini Tuhan sedang beracara bagi kita. Saya percaya tidak sia-sia orang yang beribadah kepada Tuhan. Amin. Saudara, orang datang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan dia pulang dengan membawa kesia-siaan, pasti pulang bawa berkat Tuhan. Saudara, karena ini waktunya kita akan kecewa menghadapi dan mengharap manusia dan dunia ini. Tapi kalau kita berharap sama Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan. Tuhan memberikan kita jalan keluar. Tuhan memberikan kepada kita way out. Tuhan memberikan kita sesuatu yang luar biasa. Bahkan yang menurut dunia ini mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena mujizat Tuhan masih ada. Amin. Seberapa banyak di antara kita yang tak percaya mujizat Tuhan masih ada? Angkat tanganmu. Amin. Saudara, kita perlu mujizat, saudara. Dunia sekarang ini sedang bingung. Sebab mau kemana lagi? Jalan keluar sepertinya tidak ada lagi. Tapi kalau kita menghadap Tuhan, ada jalan keluar bagi Tuhan. Tuhan punya 1001 macam jalan. Manusia mungkin punya 1000, tapi tidak ada 1001-nya, sedikit jalannya. Tapi Tuhan itu punya 1001 macam jalan. Bagi kita, tidak mungkin ini, tidak mungkin, tapi Tuhan mungkin. Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya mau bersaksi sedikit tentang peristiwa yang saya alami secara pribadi. Saya hari Kamis, hari Jumat, dan setengah hari Sabtu, saya ini sakit. Jadi awalnya itu bermula dari kerinduan saya, karena pas sebenarnya hari Kamis itu, sebelum hari Kamis tanggal berapa ya? 12 ya. Saya ingat itu hari ulang tahunnya Ronald ini, pemain drum kita, Bang Ronald, tanggal 12. Tapi berbarengan dengan itu, ibu juga punya ulang tahun itu tanggal 13. Jadi waktu saya sudah kirim tag ke dia, kirim ke Facebook selamat ulang tahun, happy birthday Ronald. Nah, saya langsung teringat ibu besok ibu. Jadi pas hari Kamisnya besok, saya kepikiran coba saya mau kembali mereview kenangan masa lalu gitu. Ya, ibu kan sudah di sorga, jadi saya pikir kita masih di bumi masih bisa mengenang kan. Yang paling banyak kenangan itu di Transmall. Kadang-kadang banyak Transmall, karena ini dekat dari kita, di Trans kan tempat hiburan kita dulu. Sebelum ditutup itu Trans dulu, tahun 2021 kan kita mengalami kesulitan kalau mau ke mall, banyak halangan, harus izin ini, harus ini sebagainya. Tapi sebelum itu mall itu ramai. Nah, saya biasa dengan ibu kalau ulang tahunnya, kami sering jalan di mall, lantai 1, lantai 2, lantai 3, sampai ke bioskop di atas. Apa ya? X1 ya? Apa? 21. Jadi saat itu saya berpikir, coba saya hari Kamis besok jam-jam buka mall ini jam 12 atau jam 11 saya coba jalan-jalan. Ya, sampai saya masuk jalan, saya pikir saya mau makan juga. Dan saya pikir agak lapar, makan dulu. Tapi pada waktu saya seperti melihat ada kenangan, saya duduk bersama ibu di Sabutei itu, Sabutei kami biasa dua makan situ, sebelah kiri. Saya lihat ada di situ kami berdua. Lewat kiri kanan, pokoknya ada beberapa tempat-tempat yang kami pernah singgahi, makan, minum, sendagurau di situ. Terus ada satu tempat itu AW di paling ujung, itu tempat saya dengan biasa dengan anak-anak dan cucu-cucu, mantu saya juga, kami sama-sama biasanya di situ. Karena biasanya ibu irit bilang, karena banyak orang ini kita di AW saja makan ayam, dengan ini saja bisa sama-sama semua ngumpul. Ada mainan-mainan di situ juga, cucu-cucu bisa main-main di situ. Jadi waktu saya di AW itu saya lama terpukur di tengah jalan situ, orang lalu-lalang lihat saya. Saya lihat terus itu di AW. Saya lihat dia ada di situ, dia tersenyum gitu ya. Saya antara mau menangis dan tidak menangis.
Tapi hati saya merasa bahwa dia ada, seperti dia menggandeng saya, ayo kita jalan lagi katanya. Saya kaget ya, jalan lagi kita. Seperti dia gandeng saya, ayo papi jalan lagi. Jadi kita naik ke lantai 2, jalan mutar. Padahal saya lagi lapar, saya nggak rasa lapar saudara. Jalan terus, sampai lantai 2, dia, ayo ke atas lagi, ke atas. Dia mau lihat itu katanya apa namanya, bioskop. Ya, kita lihat ke dalam, masuk, saya keluar lagi, saya turun. Jadi kadang-kadang saya merasa seperti ini saya di dunia nyata, di dunia ilusinasi ya, antara dia ada dan tidak ada. Saudara bisa bayangkan itu, kadang-kadang saya nangis, kadang-kadang saya tertawa, kadang-kadang saya ngomong sendiri, untung saya pakai masker. Jadi orang tidak lihat saya ngomong. Kan kalau saya buka masker kan pasti orang lihat ini, Bapak ini ngomong apa? Karena saya seperti ngomong sama dia. Sudah minjam di sini, kita pergi di sana, itu ada, itu enak, itu yang di situ makanannya, itu kita lihat ke sana dulu, lihat ada mungkin apa-apa gitu. Jadi seperti saya diskusi dengan dia. Tapi akhirnya saya sadar, sudah jam berapa ini, sudah sore ini, sudah mau malam ini, kita putar. Saya mau pulang. Jadi saya turun ke lantai 1 keluar, karena mobil saya parkir di luar, bukan di basement, di luar, dan ada gerimis hujan di luar. Saya pikir saya cepat pulang sebelum hujan deras ini. Nah, pas saya keluar pintu, ada melewati itu restoran Sabute di situ, restoran apa? Tiba-tiba badan saya menggigil. Saya menggigil seperti orang sakit demam tinggi. Saya bilang ini kenapa serangan ini tiba-tiba jadi? Saya ketakutan. Saya bilang aduh, kalau saya jatuh di sini siapa yang saya sendirian ini, malu saya. Terus tiba-tiba badan saya rasa panas, kepala saya sakit. Oh Tuhan Yesus tolong saya. Darah Yesus, saya berdoa, darah Yesus. Tuhan sembuhkan, pulihkan. Sambil saya berusaha jalan keluar, saya nggak tahan, saya ke ujung, ke lift, itu ada lift dekat situ, saya sandar situ, saya seperti mau tertidur situ. Tapi saya sadar saya harus keluar cepat. Karena semakin dingin saya rasa. Saya sampai di luar, saudara apa yang terjadi? Panas. Karena tidak ada dingin lagi kan di luar tidak ada AC. Lalu badan saya mulai tambah panas malah. Waktu badan saya panas, saya buru-buru naik ke mobil, tutup mobil, saya tidak pasang AC, baru saya rasa hangat, tapi saya sudah teler karena kepala sakit. Langsung telepon anak saya bilang, Billy, tolong papi cepat kau nanti pergi beli air kelapa muda, kalau perlu air kelapa yang dibakar itu. Di mana itu papi? Katanya, itu ada di Cendrawasih. Coba cari dan nanti kalau papi pulang masih hujan, papi parkir mobil di depan countermu ini, lalu sudah itu kau yang bawa mobil parkir ke sana, karena papi udah gak kuat lagi. Kenapa? Kurang sehat. Saudara tahu, saya masih berpikir-pikir kenapa saya sakit begini, karena saya datang masuk ke mall, badan saya sehat, bugar, kondisi prima, nggak sakit apa-apa. Saya sehat saudara. Tapi kenapa serangan itu terjadi? Lalu saya pulang, saya sudah nggak sadar bahwa saya ini langsung masuk ke kamar dan tidur, pakai bed cover, masih baju di badan, tertidur dan saya nggak tahu jam-jam berapa kayak itu, jam 1, jam 2 baru saya sadar. Tapi sebelum saya tertidur, saya WA sama WA grup keluarga, saya kasih tahu anak-anak, bahwa papi ini sakit. Kok tidak salah jam-jam berapa ya? Rio dengan Eci datang jam 1 atau jam setengah 1? Jam 12 ya. Mereka datang baru saya terbangun. Mereka bikinkan teh jahe, mereka bubur saya makan, lalu saya rasa mulai agak fit. Lalu diurut, saya cerita sedikit ceritanya. Keluar angin, saya merasa demam saya turun. Lalu saya diganggu, papi ini enggak sakit Ji. Sakit, kenapa enggak sakit? Cuma sakit, namanya sakitnya sakit kangen. Mereka bilang sakit kangen saja katanya. Tapi ya, saya 2 hari teler, saya takut. Saya kena serangan yang namanya itu varian Delta atau varian Omikron. Nah, bisa jadi sinetron lagi. Ada varian sinetron yang katanya nggak bisa habis-habis bersambung-sambung terus katanya. Jadi waktu hari itu saya sempat ke dokter, cek, dokter bilang nggak ada apa-apa Pak. Karena saya ke dokter hari Jumat kalau tidak salah. Dokter bilang nggak ada masalah. Tapi besok nanti hari Sabtu pagi tolong Bapak cek ke laboratorium periksa darah. Cek kembali, nyatakan bersih, nggak ada apa-apa. Itu cuma serangan flu biasa, jadi hati-hati jaga kondisi. Satu hal yang saya tahu, yang pertama, kita tidak tahu kapan kita jatuh sakit. Jangan saudara berpikir saudara sehat, bugar, dan tidak pernah sakit, saudara seperti saya alami. Saya masih ingat juga waktu anggota DPR dulu yang namanya Aji Mas Aid, rajin olahraga, sehat walafiat, tapi tiba-tiba mati. Kenapa?
jantung. Kita nggak tahu kapan waktu kita nggak tahu. Ada orang yang sakit-sakitan, masuk rumah sakit, keluar, sembuh, nggak apa-apa. Ada orang yang sehat-sehat, keluar jalan-jalan, sakit seperti saya. Dan tidak jarang yang sehat-sehat katanya olahraga, mati. Kalau sudah waktunya, kau tidak bisa bilang, Tuhan jangan, pulang kembali. Ini waktu kita untuk sadar, waspada, hati-hati, bahwa kita ini punya waktu di hadapan Tuhan. Mari investasikan waktumu untuk Tuhan. Ini lebih banyak dekat dengan Tuhan. Saudara, saya pernah kirim kemarin di WhatsApp grup, karena saya terinspirasi dengan gempa bumi, saudara. Orang kalau gempa bumi, wah luar biasa. Cepat reaksinya. Tapi kalau pendeta khotbah, diajar orang baca firman Tuhan, berdoa dan beribadah, lama responnya. Tapi coba kalau ada gempa, tidak usah diperintah, langsung keluar lari. Betul? Betul tidak? Begitu ada gempa goyang gini, wah langsung, wah. Ya orang Kristen, oh Tuhan Yesus. Orang Muslim, Allahu Akbar. Lari semua, berdiri kalau perlu selamat kasih keluar dari pintu atau bangunan itu. Jadi saudara-saudara, kita harus lebih dekatkan diri kepada Tuhan di akhir zaman ini. Dan saya percaya kita sudah sadar ini, cuma jangan sampai kita lupa. Nah, ada firman Tuhan yang saya kasih, yang Tuhan berikan kepada kita semua hari ini. Ini tugas yang Tuhan berikan kepada kita, yang tidak boleh kita lupakan. Singkat saja tugas ini, slide, tampilkan di layar. Berbuah bagi Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita berpikir bahwa kita ini hidup ya harus biasa-biasa saja ya. Ya sudah, kalau bertobat ya sudah, begitu-begitu saja. Tidak, saudara, Tuhan mau kita ini hidupnya berbuah. Kita diibaratkan seperti pohon yang ditanam oleh Tuhan supaya kita bertumbuh, berakar ya, bertumbuh, tapi juga harus berbuah. Jadi kalau saudara seperti pohon yang hanya ditanam saja, berakar, tetap bertumbuh, tapi tidak ada buah, nah itu yang Tuhan katakan. Waktu Tuhan datang, dia lihat pohon ara tidak berbuah, dia bilang ini, ya tebang saja. Cerita firman Tuhan katakan bahwa ada seorang petani bilang, Tuhan jangan dulu tebang dia, kasih dia waktu dulu 1 tahun, saya pelihara, saya kasih ini pupuk supaya dia berbuah. Kalau 1 tahun sampai saya jaga dia tidak berbuah, ya sudah tebang saja. Jadi artinya masih ada kesempatan bagi kita. Jadi kesempatan itu gunakan baik-baik untuk bisa bertumbuh, tapi harus berbuah. Nah, kita tidak diingatkan oleh Tuhan tentang masa akan datang, yang Tuhan akan, memang jelas-jelas Tuhan akan datang. Tapi Tuhan ingatkan kita sebelum nanti kita bertemu dengan Tuhan, ingat kita harus berbuah bagi Tuhan. Kalau tidak kita akan habis. Saudara, ada firman Tuhan yang saya mau sampaikan kepada kita, pesannya ini sangat jelas. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 2 tentang pokok anggur yang benar, ini jelas Tuhan bilang, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Jadi kalau kita tidak berbuah, dipotong. Ini singkat, padat, dan jelas kata-kata Tuhan ini. Itu ranting adalah kita. Ya kan? Kalau kita tidak berbuah, buah roh, buah jiwa, buah iman, tidak ada buah-buah dalam kehidupan kita yang baik, maka kita akan dipotongnya. Katanya di situ huruf besar. Dan setiap ranting yang berbuah, nah ini ada berkat. Dia selalu dibersihkan. Kalau dia berbuah, selalu dibersihkan. Supaya dia tidak hanya berbuah-buah itu saja, tapi dia berbuah lebih banyak lagi. Jadi rupanya Tuhan mau kita tidak hanya berbuah, tapi lebih banyak buahnya. Kalau berbuah 3, besok berbuah, kalau besok 4. Besok 4, besok 5. Dan saudara-saudara, saya percaya Tuhan mau kita buah yang berkualitas, buah yang manis. Sementara ini banyak orang-orang Kristen bangga, saya sudah berbuah lebat, tapi Tuhan rasa tidak manis, pahit, kecut, asam buahnya. Saudara, kita harus menghasilkan buah yang berkualitas. Jangan pikir sekedar ya sudah berbuah, saya sudah menolong banyak orang, saya sudah setia beribadah. Tunggu dulu, apakah hasilnya manis? Apakah buahnya itu harum? Ya, jangan-jangan buahnya itu pahit.
buahnya itu asam, kecut, tidak jadi berkat. Jadi saudara-saudara, Tuhan mau kita berbuah. Tapi yang penting berbuah dulu lah. Nah, yang menarik di sini, kata berbuah bagi Tuhan ini ada salah satunya yang kita mau dengarkan lewat firman Tuhan hari ini. Mari kita lihat dulu di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 4 sampai 12. Saya bacakan kepada kita semuanya. Kisah Rasul pasal 13 ayat 4 sampai 12. Lembaga Alkitab Indonesia menulis judul di atas, Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 4 sampai 12, demikian firman Tuhan. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Baryesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Dan berkata, dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari, dan ketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Amin. Demikian jauh firman Tuhan yang kita sudah baca, dengarkan, dan lakukan dalam kehidupan ini. Tuhan berkati kita semuanya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa ada buah yang harus kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Di mana hasilnya kalau kita baca tadi dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat yang terakhir, ada orang yang takjub oleh ajaran Tuhan. Itu berarti dia percaya. Dia mulai menerima Tuhan. Dan saya percaya ini akibat sesuatu yang telah dibuat oleh Paulus dan Barnabas. Tuhan mau kita berbuah apa? Jiwa. Ya itulah yang sama dengan yang Tuhan maksudkan di dalam Matius pasal 20, di mana Tuhan bilang, pergilah kamu beritakanlah Injil. Amanat agung Tuhan jelas bagi kita. Jadi kita jangan datang kepada Tuhan tanpa bawa apa-apa. Kita harus pergi datang bawa kepada Tuhan jiwa-jiwa. Nanti di sorga kita tidak tanya berapa hartamu, harta kekayaanmu, sudah berapa titelmu, sudah sampai gelar profesor kah atau apakah? Walaupun itu penting juga ya kita belajar supaya mendapatkan pendidikan. Tetapi di sana Tuhan tidak tanya yang begitu. Yang Tuhan tanya di sana, sudah berapa jiwa yang kau bawa? Kita latihan saja bawa jiwa. Tidak usah kita bawa jiwa secara detail. Bawa jiwa saja ke gereja sulit sekali sekarang. Bawa orang masuk ke rumah Tuhan itu sulit sekali. Tidak mudah, apalagi zaman pandemi. Orang sudah terbiasa dan kebiasaan-kebiasaan yang baru yang dibangun oleh, tidak tahu ya. Saya rasa ini iblis boleh membangun suatu tatanan baru di mana dia mau membuat supaya orang lebih banyak keluar dari gereja. Tapi Tuhan punya cara. Tuhan menyiapkan fasilitas media-media untuk juga menjadi saksi. Sehingga walaupun dihambat kita tetap menjalar. Tetap kita lihat di media-media para pendeta berkhotbah, anak-anak Tuhan bisa beribadah lewat live streaming. Seperti yang kita lakukan hari ini di mana jemaat-jemaat lagi ibadah mengikuti live streaming. Dan kita juga jangan lupa yang sebenarnya intinya itu adalah
kita harus berkumpul dalam satu persekutuan yang am. Tidak bisa kita selalu di rumah sendiri lama-lama. Tapi saya kurang yakin. Kenapa? Karena kalau kita sendiri di rumah kadang-kadang kita nggak konsen ibadah. Bukan apa, tapi saya pernah menyaksikan orang dia ibadah, dia pangku kaki pakai celana pendek. Ada juga yang mau apa ya, pakai celana kolor. Dia duduk dengar khotbah pendeta. Beda kalau Anda ke gereja. Nggak ada yang pernah datang ke gereja pakai celana kolor. Ada. Pakai baju singlet. Nggak ada. Ada yang pernah datang ke gereja pakai pakaian yang nggak sopan, nggak ada. Tapi kalau di rumah, live streaming Pak Pendeta saya ibadah, banyak orang di rumah itu cuma ya kadang makan nasi, kadang makan pisang goreng sambil nonton. Kadang-kadang nggak serius ibadahnya, kadang-kadang. Tapi tidak semua, ada juga yang serius, saudara. Jujur aja, kita harus kembali kepada kebiasaan kita yang lama. Mari datang ke rumah Tuhan. Mari datang beribadah di rumah Tuhan. Jangan pakai alasan saya live streaming. Hai saudara, saya kurang yakin orang live streaming. Zaman sekarang loh, nggak munafik ya, tapi ya ada banyak yang begitu. Mari bergabung beribadah. Engkau perlu Tuhan, kau perlu komunitas. Kau perlu komunitas untuk saling menghangatkan, saling menghibur, saling menguatkan satu dengan lain, saling mendoakan secara nyata, real. Nah malamnya kalau mau nonton video-video khotbah ya silakan, tapi perlu ada persekutuan yang am. Saudara, jiwa yang didapat oleh Rasul Paulus dan Barnabas ini luar biasa. Seorang gubernur namanya Sergius. Dan ini merupakan buah yang luar biasa. Ada prinsip yang akan kita pelajari dan terapkan dari firman Tuhan yang kita baca ini tentang bagaimana berbuah. Nah pertanyaan saya, saudara mau hidup berbuah? Saudara anak Tuhan mau hidup berbuah? Oh enggak bisa Pak Pendeta, saya bawa jiwa enggak bisa. Enggak, saya tidak bilang bisa bawa jiwa, tidak. Saya cuma tanya, mau berbuah? Buah apa Pak Pendeta? Nah, kalau tanya buah apa, saya jawab buah jiwa. Bukan buah mangga, buah durian, itu kau perlu uang untuk beli. Tapi yang kita perlu ini buah jiwa, saudara. Ya, bawa orang ke gereja itu latihan bagi kita juga. Ajak teman, ajak keluarga. Jangan biarkan keluargamu, istrimu, suamimu, anak-anakmu atau famili yang di rumah itu tidak ibadah hari Minggu. Tegur, ayo datang, pergi ibadah. Anak-anak masih tidur, bangun, pergi ibadah. Nah itu dia. Kan pertama, ayo bangun ibadah. Masih ngantuk kak, tidur kak, nanti sih besok. Minggu depan, ya bangun. Lama-lama cuma Natal, Paskah dia datang. Tapi kalau kita bilang, bangun, cepat dari Tuhan. Sebab nanti kalau kita tidak bergerak, Tuhan yang bergerak. Dia kirim gempa, baru keluar dia. Lagi tidur terus di negara gempa, lari keluar. Jangan sampai Tuhan kirim masalah, tiba-tiba sakit, mau apa, tidak bisa bangun. Lagi enak-enak tidur, tiba-tiba tak kancing, tidak bisa bangun dia. Aduh kenapa ini? Ya kita nggak tahu. Nah kalau Tuhan yang kerja seperti begitu, apa yang mau kita buat? Oh haleluya, puji Tuhan aja. Jadi hari ini mari cari jiwa-jiwa. Pertama bawa orang ke rumah Tuhan. Itu ada upahmu yang besar. Jangan biarkan keluargamu, tetanggamu, sanak famili, apalagi keluargamu. Istrimu, suamimu, anak-anakmu, jangan biarkan mereka hari Minggu, harinya Tuhan. Santai-santai. Lebih suka dia jalan-jalan ke mall. Ya nggak apa-apa sih jalan-jalan, tapi jangan lupa ibadah dulu. Cari Tuhan dulu, amin. Katakan kiri kananmu, ibadah dulu bos. Ibadah dulu, cari Tuhan dulu. Jangan dulu cari yang begitu gampang. Kan Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Itu janji Tuhan. Loh. Kenapa kita sudah mulai lupa ya? Mungkin karena pandemi ini membuat kita jadi error semuanya. Jadi paranoid semuanya. Jadi saya sebagai pendeta mengingatkan. Hai jemaat-jemaat engkau yang di rumah. Jangan buat terlama lihat streaming terus. Ayo masuk ke rumah Tuhan. Mari kita bergabung. Ajak keluargamu. Jangan terbiasa juga. Jangan biasakan kebiasaan-kebiasaan yang baru ini membuat kita lupa kebiasaan yang lama yang masih baik. Ada kebiasaan-kebiasaan lama yang masih baik yang harus kita teruskan loh. Jangan kita buang semuanya. Karena ini sudah, Pak Pendeta harus tahu ini zaman digital Pak Pendeta, ini sudah zaman baru. Kita sekarang online saja. Oh hati-hati juga saudara.
Kita jangan dibodoh-bodohi dengan situasi ini. Iblis memang berusaha untuk mengacaukan sistem peribadatan orang percaya tanpa kita sadari. Dia bekerja secara sistematis dengan caranya yang membingungkan kita, yang membuat kita kadang-kadang akhirnya nggak bisa buat apa-apa. Kita sedang dipersiapkan untuk satu masa di mana kita akan setuju dengan tanda 666. Kita sedang dipersiapkan. Ini sedang masa namanya tryout ya kalau di sekolah, latihan mereka. Antikris sedang latihan mungkin. Kita sedang dipersiapkan ini untuk diuji coba untuk nanti mau tidak mau kita harus menerima tanda ini. Sekarang ini orang kalau bayar pakai apa? Barcode. Tutut, bayar. Apa namanya? Karis ya? Karis apa itu? Pakai karis ya? Bayar. Orang semua digital, saudara. Tidak pakai uang, kiris ya. QRIS, nah ini sastra Inggris dibilang QRIS. Tidak pakai uang lagi cash, keras enggak. Itu uang itu di udara, saudara. Sampai orang harus punya uang yang namanya Bitcoin. Saudara enggak perlu lihat uangnya ada itu di alam ini ada uang di sana, simpan saja. Enggak perlu uang cash. Nanti satu masa saudara tidak perlu dapat ijazah. Saudara bisa diterima kerja, saudara bisnis online. Bahkan mungkin tidak perlu sekolah, orang bisa dapat uang banyak. Kita sedang dipersiapkan satu masa yang luar biasa. Yang harus memaksa kita menerima sistemnya. Sistem pembayarannya, sistem online datanya, sistem rekapitulasi keberadaan kita. Itu sistem digital semua. Itu pakai kode. Sampai orang bilang ada chip dimasukkan dalam tubuh kita. Sehingga kita punya account bank, kita punya kesehatan, kita punya KTP, KK, apa semua ada di chip ini. Jadi kalau kita mau masuk satu area, kisah kita kasih konteks saja dengan tempat tik-tik. Dilihat, oh benar dia ini. Boleh masuk. Saya saja jalan ke mall, harus lewat apa? Aplikasi Peduli. Apa tuh? Peduli apa itu? Ya itulah, kalian sudah tahu, lebih tahu dari saya kan. Masuk dulu, tidak boleh masuk itu tanpa tidak ada check up itu. Itu data kita semua, nama lengkap, detailnya, tanggal lahir, tanggal apa semua, alamatnya di mana lengkap. Ya puji Tuhan, kita punya badan komunikasi ini memegang rahasia. Satu kali kita punya rahasia itu diketahui, dikuasai oleh penguasa di sana, habis kita. Dia sisa tindis knop, tik, delete. Hapus nama kita. Gak ada nama kita. Kita mau ambil uang di bank, gak bisa. Kita punya nama, kita punya password, di delete, habis. Kita sedang dipersiapkan satu masa yang kita tidak bisa tahu, yang akan membuat kita susah. Saya waktu 2 minggu lalu, kalau tidak salah saya pernah sampaikan kan, ini sudah pernah dibuatkan oleh seorang nabi di Yahudi. Bahwa akan terjadi satu masa yang susah. Di mana kita akan dikuasai oleh suatu sistem yang kita tidak bisa lawan. Tetapi dia bilang, masih ada Tuhan. Kita masih punya Tuhan. Jadi barang siapa yang tidak percaya Tuhan, maka dia akan dikuasai oleh Tuhan itu. Antikris itu, Tuhan itu, berhala itu. Jadi mari sekarang dekatkan dirimu kepada Tuhan. Bawa jiwa-jiwa sebanyak mungkin kepada Tuhan sebelum mereka direbut nanti dan mereka terhilang. Saudara mau bawa jiwa-jiwa? Minimal istrimu, anakmu, suamimu, keluargamu, ya minimal itu. Nah, sudah itu keluarga, tetangga atau orang-orang yang tidak percaya, bawa sama Tuhan. Saudara, mari kita lihat selanjutnya. Bagaimana prinsipnya? Yang pertama, mencari orang dengan latar belakang yang sama. Mungkin ada yang bilang susah sekali saya mau menginjil, mau bawa jiwa. Cari pertama orang yang berlatar belakang dengan Anda. Mungkin ada orang Toraja di sini, sholat elek. Soldemi, carilah orang sholat alek juga. Jangan dekati orang yang orang Manado. Orang Manado tidak mengerti bahasamu. Kalau orang Toraja kau sisa sapa dengan dia dan menegur dia, memberitahukan dia tentang bahasamu. Misalnya mau tanya namanya atau tanya jam, ya. Tete piro mate. Nah, kalau orang Toraja ini jam berapa ini? Jadi enak komunikasinya. Nah, cari orang yang punya latar belakang sama. Atau mungkin juga sesama sarjana mungkin, ya bisa saling mendekat. Sesama pengusaha, ya Pak Ferry pengusaha, cari pengusaha juga. Ya. Jadi latar belakangnya sama.
Itu yang terjadi. Rasul Paulus juga dengan dengan Barnabas, setiba di Salamis mereka memberitakan firman Allah dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Jadi mereka itu tidak khotbah di tempat-tempat yang lain. Mereka cari rumah-rumah ibadat orang Yahudi karena mereka itu orang Yahudi. Mereka cari sesama mereka orang Yahudi, sesama bangsa mereka. Sehingga mereka bisa diterima, dipersilakan khotbah di rumah-rumah orang Yahudi. Nah, di situ kesempatan mereka memberitakan Injil. Jadi cara kita untuk cari jiwa, untuk memenangkan jiwa, untuk mendapatkan buah-buah jiwa yaitu cari orang dengan latar belakangmu yang sama. Oh begitu Pak Pendeta? Iya. Jangan kalau kau gila, cari orang sesama latar belakang orang gila. Jangan, bukan begitu maksudnya. Kita cari yang memang latar belakang kita yang sama, hampir sama dengan kita, yang paling tidak hobinya mungkin sama. Sama-sama mungkin main bola, ya cari orang yang suka main bola juga. Sehingga ceritanya nyambung. Kalau cerita mengenai pemain bola, kalau kita sedang bicara Ronaldo, dia ngerti Ronaldo. Oh Ronaldo itu ya, ya. Dia ngerti. Jadi sederhana bukan? Bagaimana caranya? Yang pertama, cari orang dengan latar belakang yang sama. Yang kedua, belajar bergaul dengan semua kalangan. Jangan kita eksklusif. Jangan kita merasa diri kita ini spesial. Jadi tidak perlu bergaul. Kita harus bergaul. Ayat yang ketujuh tadi, firman Tuhan katakan begini. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ingin mendengar firman Allah. Barnabas dan Saulus ini punya teman gubernur, saudara. Kalau saya punya teman wali kota. Karena kadang-kadang kita seminggu atau sebulan satu kali kita datang doakan Pak Gubernur, apa pergumulannya, wali kota, apa pergumulannya, apa yang perlu kita bantu, doa. Dia senang sekali. Oh doakan saya ini, dia senang didoakan. Jadi kita jangan berpikir kita terbatas, kita dipilih. Sehingga dengan demikian kita bisa membawa orang datang kepada Tuhan. Amin. Sederhana bukan? Tidak sulit ya untuk membawa jiwa. Amin. Sesama pengusaha, ya Pak Ruslan juga bisa cari sesama pengusaha kafe ya. Siapa tahu ada pengusaha kafe yang sukses, bisa bilang, lihat juga chefnya kafe itu. Sehingga bisa saling kerjasama. Saudara. Yang ketiga, saya lewati saja. Saudara, yang ketiga, melayani dengan kuasa. Nah, ini yang menarik. Mungkin sedikit lama di sini penjelasannya. Di dalam kisah para rasul. KPR ini singkatan dari kisah para rasul. Jangan sampai ada yang berpikir KPR ini rumah kredit ya. Tidak, KPR ini kisah para rasul. Saya juga harus hati-hati tampilkan. Kan pasti dari tadi ada yang bertanya, apa itu Pak Pendeta? Bicara kisah rasul tapi dia tampil KPR. Memang ini rumah kredit perumahan KPR, tidak. KPR itu singkatan dari kisah para rasul. Ayat yang ke-11, pasal 13, berkata, ketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Siapa dia ini? Dia ini adalah seorang tukang sihir yang bernama Bar Yesus. Tetapi dalam bahasa Yunani, dia namanya Elimas. Jadi dia terkenal di dua daerah, Yahudi dan Yunani. Wah, dia merakyat juga saudara. Jadi orang-orang Yahudi kadang-kadang suka panggil tukang sihir. Orang-orang Yunani apalagi suka juga panggil tukang sihir. Dia tukang sihir ini kadang-kadang dia datang ke orang-orang pemukiman orang Yahudi, ya dia dikenal dengan Bar Yesus. Wah, kalau kita kan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus suka tukang sihir ya. Ini Bar Yesus namanya. Nah dia kadang dipanggil orang Yunani namanya Elimas. Ini yang menghalangi penginjilan. Ini yang menghalangi Barnabas dan Paulus menyampaikan Injil kepada gubernur, kepada orang-orang sekeliling itu. Dia memutarbalikkan fakta. Apa yang jalan lurus, jalan kebenaran disampaikan oleh Paulus dengan Barnabas, dia seringkali belokkan. Dia seringkali alihkan ke pembicaraan lain. Namanya tukang sihir. Mungkin saya sihir-sihir orang supaya orang itu ngantuk-ngantuk orang dengar firman Tuhan. Itu saja. Di sini tidak ada tukang sihir ya. Saya masih bersyukur karena ada Daud Tony itu ahli okultisme. Dia bertobat ditangkap oleh Tuhan. Karena apa? Dia coba-coba melawan hamba Tuhan Gilbert. Dia bilang, saya mau kasih mati lampunya ini.
Ya satu ketika dia cerita, dia menghadiri ibadahnya Pak Gilbert, pendeta Gilbert. Tahu Gilbert ya? Gilbert Lumendong. Karena banyak Gilbert tuh. Jadi saya harus bilang Gilbert Lumendong harus jelas. Jangan pikir, oh Gilbert siapa ini? Gilbert Lumendong yang masa tampil di televisi. Jadi dia coba, dia ikuti ibadahnya dan pada waktu Pak Gilbert berkhotbah, dia mainkan lampunya itu. Dia pakai ilmunya, jadi lampu-lampu itu bergetar-getar ya, kadang mati, kadang hidup mati. Ilmunya tinggi sekali saudara, dia kasih mati. Tapi kadang-kadang dia nggak kuat, kenapa? Karena pendeta Gilbert selalu kalau khotbah, haleluya. Kadang-kadang begitu dia ngomongnya, haleluya, haleluya. Nah, pas selalu kalau Gilbert bilang haleluya, dia tak kancing dia. Dia selalu, seperti dia kayak mau diikat begitu. Saudara tahu kata haleluya itu sangat berarti. Haleluya itu cahaya, itu kehidupan, itu bahasa sorgawi. Jadi kalau saudara sebut haleluya, saudara ingat di Alkitab ini orang Inggris bilang haleluya, orang Cina haleluya, orang Korea haleluya, orang Indonesia haleluya, itu bahasa sorgawi. Tapi coba kalau bahasa yang lain, misalnya makan, orang Inggris bilang eat, orang Belanda eaten, ya bahasanya sudah mulai berbeda, terjemahan ke bahasa beda-beda, tetapi kata haleluya tidak bisa diterjemahkan. Haleluya, haleluya, ada dua kata yang tidak bisa dirubah. Di dalam Alkitab diterjemahkan dalam berbagai bahasa, yaitu kata haleluya dan baptis. Itu sama. Jadi betapa bahasa ini adalah bahasa yang sangat luar biasa. Jadi saudara tidak usah malu-malu katakan haleluya, karena iblis takut. Pada saat saudara bilang haleluya, itu cahaya keluar dari mulutmu. Psst. Haleluya, psst. Haleluya, psst. Keluar cahaya. Jadi iblis sudah takut. Kuasa gelap apalagi. Nah zaman sekarang ini zaman kuasa gelap. Banyak Injil tidak bisa sampai kepada orang karena apa? Dia masih pegang kuasa gelap. Atau ada kuasa gelap yang menghalang-halangi dia. Para pengusaha-pengusaha sini sekarang berkata, saya tidak bisa sukses kalau tidak ada bantuan ilmu-ilmu. Jadi kasihan orang-orang Kristen, pengusaha-pengusaha Kristen kalau tidak dekat dengan Tuhan, jarang sebut haleluya, habis usahamu. Iya, saya katakan jujur saja, karena mereka tuh pakai ilmu-ilmu dari luar. Bahkan mempersembahkan anak di Gunung Kawi supaya dia punya dapat bantuan dari setan untuk bisa kaya. Gampang orang cari duit, sembah setan saja. Banyak uangmu. Tapi ujung-ujungnya masuk neraka. Nanti dia minta tumbal. Anakmu kah, keluargamu kah? Hari ini Tuhan ajar kita hati-hati dengan sihir, kuasa gelap. Makanya dalam perjamuan kudus selalu kita doakan segala kuasa-kuasa gelapan, sihir, santet, jarak dekat, jarak jauh, kami halaukan, kami patahkan ya. Saudara, karena setiap saat iblis terus bekerja. Di sekeliling kita tidak tahu. Banyak orang berdagang tapi dengan ilmu-ilmu. Saya saja beberapa tahun lalu belanja di, maaf, ini live streaming, tapi ini jujur saya katakan. Saya belanja di MTC, pagi-pagi sekali karena dia baru buka di lantai 1 di bawah. Saya mau belanja rim. Tawar-nawar mahal sekali. Tapi karena saya orang pertama ya, penglaris dia pukul-pukul itu barang. Penglaris, oh ilmu penglaris dia pakai ini. Dia pukul-pukul ya, untuk bapak murah lah saya kasih. Saudara, ada ilmu penglaris supaya orang tuh suka datang ke dia. Karena coba perhatikan, ada orang bisnis di situ, yang ini rame, ini nggak rame. Bisa jadi bahwa dia pakai kuasa gelap. Tapi hari ini saya mau katakan, kalau kita ada Tuhan, kita nggak usah khawatir. Tuhan tahu melindungi usaha kita dari serangan kuasa kegelapan. Makanya usaha baik-baik usahamu. Usahakan baik-baik dan doakan. Pasti Tuhan berkati kok. Tapi kalau Tuhan sudah berkati terus kau tidak bisa kelola baik-baik, jangan salahkan iblis. Karena kita salahkan iblis. Iblis ini pekerjaan. Jangan-jangan saya disantet. Jangan begitu. Karena kita tidak kelola baik-baik, kelola juga baik-baik. Amin. Nah ini dia. Jadi pekerjaan setan, pekerjaan iblis, sihir bukan hanya masuk ke dunia usaha. Pelayanan pun, kalau kita tidak hati-hati, dia bisa datang, bisa masuk. Seperti yang saya katakan tadi, Dautoni bisa masuk ke gerejanya Gilbert. Tapi dia ditangkap oleh Tuhan. Akhirnya ceritanya dia bertobat. Sekarang jadi penginjil dahsyat yang dipakai oleh Tuhan.
Kan Tuhan bilang, saya punya ilmu, saya bisa menghilang, saya bisa terbang. Betul itu bisa, karena dia bilang sendiri, saya ini bisa terbang. Hari ini saya mau ke Surabaya dari Jakarta, saya duduk-duduk, saya sudah Surabaya. Duduk-duduk saya mau kemana, cuma dia tidak bisa keluar negeri, dia bilang, karena ilmunya ilmu regional, ilmu nasional, bukan internasional. Jadi hanya antar daerah saya di Indonesia. Kalau dia mau ke Ambon ya, dia mungkin duduk Ambon, dari Jakarta dia bisa ke Ambon. Tidak perlu naik kendaraan, tidak perlu naik pesawat, tidak perlu naik perahu atau kapal laut. Saudara, sihir. Nah ini yang saya mau katakan, kita perlu kuasa Tuhan. Jadi setiap anak Tuhan perlu kuasa Tuhan, melayani dengan kuasa. Jadi saudara-saudara, bagaimana bisa dapat kuasa Tuhan kalau kita jauh dari Tuhan? Saudara mau beli kuasa Tuhan? Tujuannya harus jelas. Jangan untuk kemuliaan dirimu, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Untuk cari jiwa-jiwa. Kalau ada serangan kuasa gelapan, kau bisa tengking dalam nama Yesus, iblis keluar, iblis pergi dia. Saya itu sudah buktikan saudara. Saya pernah melayani orang yang kerasukan setan. Doakan iblis itu pergi. Jadi saudara, miliki kuasa Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Tukang sihir ini diibaratkan kuasa kegelapan. Dia berusaha menghalangi, jangan banyak orang bertobat, jangan banyak orang percaya Yesus. Dia berusaha. Pertama, dia buat kita keluar dari gereja. Live streaming saja atau media online, walaupun juga bisa kita atasi ya. Nanti lama-lama dia akan buat kita tidak suka sama Tuhan. Tidak suka berdoa, tidak suka baca firman Tuhan, tidak suka beribadah. Jadi ini yang jadi masalah bagi kita. Jadi mari kita miliki semuanya ini. Cari orang dengan latar belakang yang sama, bergaul dengan semua kalangan, jangan pilih-pilih, ya, melayani dengan kuasa. Kadang-kadang kita tidak suka bergaul dengan gembel, padahal mungkin Tuhan utus malaikat jadi gembel. Saudara, hati-hati. Kalau mungkin kita diberkati oleh Tuhan, kita lihat gembel gitu, orang-orang yang minta-minta, kita ada berkat, kasihlah berkat. Ya kan? Itu maksud saya. Bergaul dengan semua kalangan. Kita tidak bisa milih-milih orang. Tapi kalau kita kasih sama orang-orang yang seperti demikian, katakan, Tuhan Yesus memberkatimu, Pak. Saya pernah lakukan itu di depan toko buku Agung. Saya lihat itu orang yang begini, Tojepe, orang Makassar bilang Tojepe. Dia minta uang. Saya bilang, aduh kasihan. Tuhan gerakkan hati saya. Kau lihat itu orang. Kau ada uang, tuh pergi kasih dia. Padahal saya sudah masuk loh, saya keluar lagi. Saya masuk, saya bilang, nanti saja itu. Saya sudah belanja, waktu mau Natal itu. Tuhan bilang, kau keluar jangan pulang, jangan lupa kasih. Padahal uang lagi pas-pas. Saya tarik begini, yang keluar 50.000. Oh haleluya. Tuhan kasih, saya kasih kau bisa lebih daripada itu. Tapi waktu saya kasih, Tuhan bilang, sampaikan namaku. Pak, Tuhan Yesus memberkati Bapak. Tuhan Yesus, dia melongo. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tapi dia senang sekali. Tapi saya tahu Bapak di surga tersenyum. Bapak di surga senang lihat perbuatan saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, cari jiwa. Amin. Bagaimana? Ya, dengan orang yang sama latar belakang. Bagaimana? Jangan pilih-pilih. Bergaul dengan semua kalangan. Dan jangan lupa melayani dengan kuasa. Bawa orang, doakan dulu. Kalau saya membawa jiwa orang ini, saya doakan dulu. Supaya dia mau kalau saya ajak. Misalnya kita mau ajak orang ke gereja. Doakan dia, Tuhan tolong supaya roh balasnya dihalaukan. Baru kau ngomong, ayo kita ibadah. Kalau masih juga enggak mau, sudah berdoa, pakai kuasamu juga di situ. Bangun! Nah kalau orang tua kan begitu. Ada kuasa orang tua, ada kuasa kakak. Ya kan? Jadi pakai ada kuasa manusia, tapi lemah. Tapi kalau melawan kuasa-kuasa gelapan ya harus pakai kuasanya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, ini yang terakhir. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kiranya buah-buah jiwa ini mendorong kita, menyemangati kita semua untuk ingat bahwa kita layak masuk surga. Karena di surga nanti malaikat akan tanya berapa jiwa yang kau bawa. Dia tidak tanya berapa hartamu, berapa titelmu, apa kehebatan, nggak ada. Dia tanya berapa jiwa yang kau bawa. Ada sebenarnya lagu Kemenangan Iman yang saya suka nyanyikan, tapi saya lupa lagunya. Herman mungkin tahu. Sudah berapa jiwa yang ada lagunya itu.
Tapi nantilah kita pelajari itu ya. Karena memang ada gereja-gereja Injili memang selalu mendorong kita untuk cari jiwa. Karena memang kasihan itu sebenarnya investasi kita yang terbesar. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita berbuah-buah bagi Tuhan. Buah-buah yang lebat. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Anak-anak sekolah minggu jangan ribut ya. Pak Pendeta mau berdoa. Tidak lama lagi ibadah selesai. Kalian anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar, ya. Kita mau berdoa dulu ya. Ayo lipat tangan, tutup mata anak-anak sekolah minggu. Kita berdoa. Ya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapakku yang baik, terima kasih Kau menyemangati kami dalam hidup ini untuk selalu dekat dengan Tuhan dan mencari jiwa. Saya berdoa agar semua umat Tuhan di tempat ini diberi semangat untuk memenangkan jiwa. Cari jiwa-jiwa sebagai investasi bagi kami di kerajaan sorga yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa bagi segala kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu, menghalangi, memberi ketakutan, mengintimidasi kami untuk tidak membawa jiwa. Kami tolak, kami suruh keluar dalam nama Yesus. Biar kuasa Tuhan menyertai kami. Urapan Tuhan tercurah bagi kami semuanya, sehingga kami boleh memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga. Saya percaya minggu-minggu akan datang, semua jemaat yang hadir tempat ini akan bawa jiwa-jiwa untuk datang ke rumah Tuhan, untuk dengar firman Tuhan, beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Semua jemaat yang ada di rumah-rumah yang menyaksikan live streaming ini rindu dan suka untuk datang berjumpa di rumah ibadah ini kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kalau ada pengumuman yang mau disampaikan, ada? Oh iya. Billy atau sekolah minggu ada? Apa sekolah minggu sudah bisa kita on kan minggu akan datang? Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita akan on kan kembali, hidupkan kembali sekolah minggu akan datang. Bawa anak-anakmu kalau ada yang punya anak-anak, bawa untuk kita mulai sekolah minggu di bawah. Baik, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Oh ya, ada yang baru pertama kali datang ibadah? Senang sekali menyambut kalian. Dari mana kalian ini? Boleh tahu? Dari Sabu. Wah, luar biasa. Ya, Sabu itu di NTT kan? Tapi bagaimana sampai bisa berjumpa di sini? Di mana? Di Akasia. Oh, Jalan Akasia ya. Bapak itu ya, siapa namanya? Bukan Pak Menas di sana, bukan? Oh ya, maksudnya dapat tahu ibadah di sini dari mana? Lihat pelangnya di atas atau ada yang informasikan? Oh, dari bos ya. Sampaikan salam saya buat bosmu ya. Bilang Pak Pendeta Rololong senang sekali bahwa sudah ada jiwa-jiwa yang dikirim. Tapi sebaiknya jiwanya juga datang ibadah. Dia ibadah kan? Ya, bilang dia juga ibadah. Sampaikan salam ya. Baik, mari kita sama-sama tunduk kepala. Kita berdoa, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Ibadah ini Tuhan sudah berkati. Siapakah kami ini Tuhan sehingga Engkau sayang kepada kami. Engkau mengizinkan kami menikmati ibadah kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk napas hidup baru, kekuatan, kesehatan yang Engkau berikan. Hari ini kami melayani Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Pakai kami terus Tuhan selama kami hidup, karena kami tahu kesempatan kami terbatas. Pakai kami Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk jiwa-jiwa jemaat kami yang baru, yang bergabung hari ini, mereka dari daerah Sabu, tetapi mereka boleh hadir di sini. Terima kasih, berkati hidup mereka Tuhan. Pimpinan bosnya juga Tuhan berkati, agar apa yang mereka kerjakan, usahakan, dibuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga semua jemaat Tuhan yang hadir beribadah hari dan setia, berkati baik yang onsite di tempat ini maupun yang live streaming di rumah. Tuhan memberkati. Pada akhirnya jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera. Dengarkanlah firman Tuhan baik-baik dan tengadakanlah tanganmu serta terimalah berkat Tuhan. Anugerah berkat kasih sayang daripada Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama Roh Kudus turun tinggal menyertai engkau senantiasa. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah hasil usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah apa yang kau makan, minum dan pakai, diberkatilah
Apa yang kau rancangkan dan cita-citakan dibuatnya berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Biar segala berkat-berkat kekayaan kerajaan sorga berlimpah-limpah, berkat warisan Bapa Abraham, Ishak dan Yakub masuk ke dalam kehidupanmu. Semua berkat yang di utara, selatan, timur dan barat kami panggil masuk ke dalam kehidupanmu. Terjadi hari ini hingga Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang pada kali kedua, menjemput saleh-salehnya masuk sorga yang mulia. Haleluya. Mari kita aminkan lagu ini dengan menyanyi How Great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. Amin. Besar Allahku, besar Allahku, amin. Nyanyikan besar Allahku, yes. Selamanya besar dan ajaib Yesusku. Katakan sekali lagi, selamanya besar. Selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar. Glory, haleluya. Dan ajaib. Sama-sama katakan, Yesusku. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan besar, Tuhan dahsyat, Tuhan tahu menolong dan menyertai kami semuanya. Haleluya. Amin. Silakan jemaat duduk, berdoa di tempat duduk masing-masing. Terima kasih. Ibadah. Haleluya. Amin. Ibadah kita selesai. Bagi jemaat yang baru pertama kali datang, silakan minggu depan masih bisa datang lagi ya. Ajak teman-teman yang lain. Kalau ada masih sana ajak di sini. Orang NTT ada di belakang.